ekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba. Nah ini kan di lama menggunakan di dalam perjanjian lama menggunakan hewan, lalu sekarang diganti dengan manusia, makhluk yang mulia. Di mana kesamaannya? Silakan. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi ma subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat. Dan insyaallah, dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak, di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan membahas sebuah video, di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Islam versus Kristen, yang dimana pembicara dari pihak Muslim ada Akhi Aristo, ya, dan juga ada Akhi Christian. Nah, ini dari pihak Kristen ada Samuel dan juga ada Niken, ya, yang dimana Niken dengan Samuel ini adalah orang Wanes, yang dimana Wanes itu dianggap oleh orang-orang Tritunggal ataupun Trinitas, ya, itu adalah sesat ataupun bidat, kan begitu. Jadi di sini mereka menyampaikan dari segala sesuatu apa yang menjadi argumen mereka, ya, dari pihak Muslim itu sangat rasional dan banding terbalik, di mana orang-orang Kristen menyampaikan dari segala sesuatu apa yang menjadi pemikirannya atau menjadi doktrinnya, yakni semuanya ngarang cerita dan semuanya diada-adakan. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Mualaf, selamat menyaksikan dialog mengenai manakah yang benar-benar memberikan keselamatan hakiki antara Islam atau Kristen, dan presentasi akan dimulai oleh pihak Kristen terlebih dahulu. Waktu berjalan, presentasi dipersilakan. Selamat menyaksikan. Ya. Silakan. Oke, selamat malam. Di sini temanya tentang keselamatan ya. Kalau dari agama Kristen, agama saya itu jelas hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Saya bawa ayat aja dari Yohanes 14 ayat 6, di mana Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang mau sampai kepada Bapa hanya melalui Yesus. Jadi cuma Yesus satu-satunya jalan menuju kepada Bapa, menuju kepada hidup yang kekal, dan menuju kepada surga. Segitu aja, dilanjutkan oleh Bang Sam. Ya, terima kasih buat Ade Iken buat presentasinya, opening statementnya. Ya, dari saya Samuel Sihan. Saya percaya Yesus Kristus adalah Allah, dan Allah yang kita kenal dalam perjanjian lama disebutkan, engkaulah Bapa kami, penebus umatnya sejak dahulu kala. Sejak dahulu kala dia seorang penebus. Jadi karya penebusan itu tunggal adanya, artinya tunggal di sini karyanya yang tunggal itu tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Keesaan Allah kita bukan hanya substansinya, tetapi karyanya, penciptaan pun dia melakukannya dengan karya tunggalnya, tidak didampingi oleh siapapun, tidak diwakilkan oleh siapapun. Begitu pula karya-karya yang lainnya, termasuk diri, tidak ada yang lain atau tidak ada perantara, utusan atau apapun, melainkan dia sendiri. Jadi itulah konsep keselamatan kita yang dari Tuhan itu sendiri langsung, dan hal ini disaksikan oleh banyak saksi, baik dari perjanjian lama dan perjanjian baru, ketika dia disalib, ketika dia bangkit dan naik ke sorga, dan ketika ada di sorga dia disaksikan oleh lebih dari satu orang, misalnya Stefanus, Paulus, Yohanes, dan Daniel di dalam perjanjian lama. Ketika Yesus belum hadir, Daniel pun menyaksikannya. Itulah opening singkat saya.
tentang konsep keselamatan atau soteriologi dari ajaran Kristen atau Mesianik. Terima kasih. Sudah? Moderator. Moderator? Nah, udah naik. Tadi masih di bawah. Ya, Bro Samuel mungkin diingatkan kembali bahwa kalau misalnya ketika selesai berargumentasi bilang ya silahkan untuk teman muslim gitu atau ya silahkan nih kan begitu. Jadi kata silahkan Ya. ini yang Ya, lanjut. silakan. Sudah. Lanjut yang dari pihak muslim, silakan. Saya dulu ya. Iya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allah Ta'ala fil kitabil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiih ibnu Maryam. Wa qala al-masihu ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu nar wa mal zalimina min ansar. Wa qala rasul Amin. man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Sadaqallahu alazim wa rasulil karim. Amma ba'd. Selamat malam ya buat teman-teman saya ya. Saudara kita yang dari Nasrani, Bung Samuel Siahaan dan juga Mbak Niken yang sudah ada dan juga saudara kita Aristo ya, Ustadz Kuncir bersama dengan seluruh pemirsa Geraha Mu'alaf Channel di seluruh belahan bumi dimanapun berada yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tak berlambat waktu, konsep menurut ketuhanan yang telah dijelaskan singkat ya oleh saudari Niken dan saudara Samuel. Sebetulnya berbicara tentang konsep ketuhanan antara Kristen dan Islam ini sebetulnya tidak terlalu jauh berbeda sebetulnya. Bedanya tipis. Cuman perbedaan itu muncul dan mencolok ketika ada penganggapan berbeda terhadap salah satu nabi. Sebetulnya terhadap ajaran-ajaran di dalam Alkitab juga masih banyak yang monoteis, masih banyak yang bisa dibilang tauhid ya, yang sesuai dengan ajaran Alkitab itu sebetulnya Al-Quran tidak jauh beda atau Islam tidak mengamalkan jauh berbeda. Namun ya penganggapan terhadap Yesus yang berlebihan, menganggap dia Tuhan, itulah yang membuat Kristen dan Islam lalu terpisah jurang yang sangat dalam ya. Dalam masalah keyakinan. Namun yang mau saya jelaskan adalah dalam Islam jelas tentang keimanan Islam dan konsep keyakinan, belum kepada keselamatan ya, konsep keyakinan adalah terdapat dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahadun lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Tuhan itu esa, satu-satunya, merdeka, artinya atau satu-satunya yang disebut di situ esa, tak bisa diwakilkan seperti kata Bung Samuel tadi, tidak bisa tidak bisa disekutukan atau tidak bisa meminjam kuasa yang lain atau tidak bisa bersandar berhajat kepada kuasa selain dia. Dia satu-satunya. Itu ada yang dimaksud dalam Al-Ikhlas pasal ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Allahu somad. Ayat kedua, Allahu somad. Dia tempat meminta. Ketika ada Tuhan yang meminta kepada selain dia, maka itu bukan Tuhan bagi kami. Kemudian lam yalid wa lam yulad. Ada yang lahir dan dia tidak lahir dan tidak melahirkan. Ketika ada Tuhan yang dilahirkan, dimulai dari kelahiran diakhir dengan kematian, maka sama sekali bukan Tuhan bagi kami. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad. Jika ada Tuhan yang disetarakan saja dengan Sun Gokong yang maha perkasa, mampu merusak, mampu menghancurkan 7 petala langit, 7 petala bumi dan istana langit dengan hanya menggunakan tongkat Nuah, lalu dibandingkan dengan satu orang
ada satu yang dianggap hebat tapi bisa dibunuh oleh makhluk yang tidak lebih dari 100 orang, maka sekali lagi tidak setara dengan Allah itu. Nah, itu saya kira yang saya sampaikan. Sementara ini nanti ditambahkan. Silakan mungkin Bung Aristo ya mau menambahkan. Oke, baik. Silakan. Ya. Oke, ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah banyak disampaikan oleh Aki Filipus Christian ya. Dan saya ucapkan juga salam selamat malam buat Bung Samuel Syaan, begitu juga Niken ya. Ya, sebenarnya kalau kita bicara konsep keselamatan ya, dan kedua agama besar ini, Kristen dan Islam ini, tertuju pada satu sosok, yakni Yesus Kristus, atau di dalam Islam itu dikenal dengan Nabi Isa alaihissalam. Jadi sebenarnya begini, saya ingin sedikit membuka paradigma kita, bahwa terkadang dari sahabat-sahabat non-Muslim, khususnya Kristen, seringkali dalam dalam narasi mereka seolah-olah bahwa Islam itu tidak percaya Yesus Kristus. Gini, sebenarnya kalau kita berbicara tentang sosok Yesus Kristus, percaya Yesus pasti selamat, maka sebenarnya Islam juga seperti itu. Hanya kemudian menjadi berbeda, di dalam Kristen, Yesus ditempatkan sebagai Tuhan. Ya, dia manusia, ya dia juga Tuhan. Tetapi kalau di Islam menjadi berbeda, Yesus itu murni 100% manusia dan tidak lebih dari itu. Nah, kemudian kalau dalam Kristen, sebenarnya kalau kita merujuk ke banyak data-data dalil, bahwa mungkin juga secara historis tidak bisa terbantahkan bahwa memang sosok Yesus Kristus ini adalah seorang manusia, seorang nabi, seorang rasul, ya, dan tidak lebih dari itu. Mungkin opening statement saya mungkin sementara itu, dan saya kembalikan kepada langsung aja ya, silakan ke pihak Kristen, karena waktunya 40-40. Ini kita bertanya atau bagaimana? Ya, bebas gitu. Enggak bang, langsung dijawab aja bang Samuel dulu dah. Tadi pertanyaannya apa ya? Nggak ada pertanyaan bang, ini kalau mau bantah mau apa silakan aja. Oke. Ya, jadi dari penjelasan rekan-rekan Muslim tentang keselamatannya itu, saya belum dapat jelas ya keselamatannya, sorry kalau begitu. Tapi menurut apa yang pengalaman saya membaca Al-Quran atau berdiskusi dengan teman-teman Muslim, saya belum, atau mungkin belum ya, bukan tidak ya, saya belum mendapatkan bukti-bukti tertulis dari orang yang sudah selamat di dalam Al-Quran yang beragama Islam. Jadi kalau bisa teman-teman menunjukkan bukti tertulis orang Muslim beragama Muslim yang sudah selamat, yang tertulis di dalam Al-Quran, ayatnya ya, dalilnya, lalu siapakah yang menyaksikan dia sudah selamat. Itu saja sih, simpelnya sih begitu aja. Stop sampai situ. Siapakah yang sudah menyaksikan dia sampai selamat? Sebentar, kita tahan sampai situ argumennya. Niken, auratnya kelihatan, turunin dulu. Niken, turunin dulu. Nah, kan kayak gitu, cakep. Yuk, silakan lanjut lagi. Aurat apa urat ya? Oh ya, saya lanjutkan dulu. Bro Slayer, kalau bisa di link YouTube-nya di WhatsApp ke saya, kalau boleh. Oke, saya lanjutkan. Jadi begitu saja. Menurut saya simpel saja. Siapa seorang Muslim di dalam Al-Quran yang tertulis dia selamat, dan siapa di saksi-saksi yang dicatat di dalam Al-Quran yang menyaksikan keselamatannya. Itu aja pertama pertanyaan saya. Silakan kalau ada Niken mau bertanya. Sementara itu dulu. Udah cukup, langsung dijawab aja. Ya. Silakan. Aki Filipus, silakan. Ya. Masih di mute itu, masih di mute. Oke.
Iya, di segmen berikut ini saudara saya Samuel sudah menyatakan bahwa ada yang selamat, ada enggak yang dalam Islam yang sudah selamat, yang ada saksinya begitu. Yang ada saksinya begitu. Nah, ini kan pertanyaannya sebetulnya lucu ya begitu. Tapi ya mau dijawab aja ya. Berbicara tentang keselamatan, berbicara juga tentang iman. Sementara dalam saya mohon maaf, saya sebelum menjawab dengan Al-Quran, saya mau menjawab dulu bahwa dalam arti iman menurut Bung Samuel apa sih? Saya mau tanyakan dulu. Arti iman. Oke. Oke, makna iman. Silakan Bung Samuel. Menurut apa yang tertulis di dalam Alkitab, bukan narasi bebas saya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat atau belum kita lihat. Itu saja. Jadi, iman adalah percaya akan sesuatu yang diharapkannya. Ya, itu aja. Jadi apalagi yang mau dia imani kalau memang sudah terlihat? Iya. Jadi di dalam kekristenan iman itu harus diuji. Tidak boleh beriman buta. Begitu. Itu saja dasarnya. Silakan. Nah, cara mengujinya gimana? Cara mengujinya dari setiap dasar-dasar keimanan itu tidak boleh semuanya tidak berdasarkan sesuatu yang bisa dinyatakan benar dalam pengujian. Jadi kalau sama sekali tidak ada bukti atau testimoni dalam pengujian iman itu, maka iman itu adalah iman buta. Begitu. Di zaman Perjanjian Lama pun ketika Yehova berbicara kepada Musa, kepada para nabi, itu ada bentuk manifestasi atau dalam bahasa Ibrani-nya pane atau pemunculan satu pribadi. Itu. Jadi saya lihat dari dasar-dasar ajaran sebelum Perjanjian Baru pun Tuhan menyatakan hal-hal seperti itu. Misalnya ya, taruhlah misalnya Tuhan tidak menunjukkan pribadinya, misalnya ada laut terbelah, ada badai, pokoknya ada fenomena-fenomena alam yang tidak bisa dijelaskan secara hukum-hukum alam, hukum fisika, kimia. Itu aja. Enggak, yang maksud saya, mohon maaf, yang sesuai dengan pertanyaan nanti akan mengarah ke pertanyaan saudara Samuel. Bahwa ada enggak dalam Islam pribadi yang sudah selamat, terus ada saksinya, begitu. Iya. Kan ini penjelasan Bung Sihaan ini, Bung Samuel ini sama sekali tidak mengarah ke situ. Artinya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, dan bukti dari segala sesuatu yang belum terjadi atau apalah, begitu tadi. Penjelasannya kurang lebih begitu, penjelasannya Bung Samuel. Nah, sekarang Bang Samuel mau bertanya, ada enggak orang yang sudah selamat, yang disaksikan keselamatannya? Iya, kalau di Alkitab ada. Kalau di Alkitab ada. Yang saya tanyakan di dalam Al-Quran ada nggak? Bagaimana? Kalau di dalam Alkitab ada, tetapi terlebih dahulu saya mempertanyakan ini kepada Anda. Karena saya ini ketika membuat premis saya siap untuk dibantah. Gitu. Jadi gini, dari pihak Alkitab itu ada saksi-saksi tertulis ketika Yesus bangkit, naik ke surga dan berada di surga. Nah, ini dari Al-Qur'an ada nggak orang atau muslimin, muslimah atau nabi yang keselamatannya disaksikan atau keberadaannya sekarang disaksikan oleh orang-orang yang dahulu hidup di abad ke-7 misalnya. Dan saksi ini tertulis ya, bukan saksi hidup saya minta. Saksi yang dicatat di dalam Al-Quran. Begitu, bro. Itu saja. Saksi yang dicatat dalam Al-Quran. Iya, mengerti ya kira-kira ya? Maksudnya ada orang yang sudah dinyatakan selamat begitu oleh Al-Quran. Contoh, bukan. Contohnya begini, ketika Yesus terangkat, lalu banyak orang yang melihat dia menyaksikan. Ini yang dicatat di Alkitab. Jadi ada bukti-bukti yang dalam bentuk jamak, begitu. Terus ketika Yesus di surga, itu dilihat sama Stefanus, dilihat oleh Yohanes, dilihat oleh Paulus.
Bahkan di Perjanjian Lama Daniel melihat anak manusia yang datang yang menghampiri yang lanjut usianya, itu terjemahannya bukan lanjut usianya, yang berkuasa atas segala zaman, itu dilihat oleh Daniel. Tapi Daniel tidak hidup di zaman Yesus pada saat itu. Jadi saksi ini komplit gitu loh, dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Nah, itu ada nggak begitu? Orang-orang yang dicatat di dalam Al-Quran yang menyaksikan itu gitu pada saat itu atau pada abad ke-7. Muhammad lahir 570 sampai abad ke-7 tahun 600 berapa sekian begitu. Silakan, Bro. Nah, ini berbicara tentang iman, tetapi Bro Samuel menunjukkan bukti kelihatan begitu. Nah, ini kan sebenarnya sudah melenceng dari pertanyaan dan topik pertama. Yang pertama dan topik, tidak, yang kedua yang pertanyaan. Tidak. Pertanyaan saya tidak melenceng. Anda bertanya soal iman. Pertanyaan saya tidak melenceng. Ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak atau yang belum kita lihat. Seperti yang saya nyatakan tadi. Tidak atau belum kita lihat. Tetapi ketika iman itu ada dan belum kita lihat, bukan berarti tidak akan pernah kita lihat. Jadi pada suatu saat akan dilihat. Nah, sekarang kenapa ayat itu dikatakan iman adalah bla 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 bla? Itu untuk kepada kita. Nah, tetapi kepada para rasul pada saat itu, para rasul tidak perlu iman untuk percaya Yesus karena dia telah melihat Yesus. Nah, kami yang hidup perlu iman untuk percaya Yesus pernah berada di bumi pada saat itu. Itu jadi konteksnya. Tetapi tetap kita fokus dulu kepada pertanyaan saya. Adakah saksi-saksi yang dicatat di dalam Al-Quran yang menyaksikan? Saya minta satu saja dari tokoh-tokoh Islam di dalam Al-Quran yang disaksikan. Dia terangkat atau nggak usahlah terangkat. Misalnya dia selamat, rohnya ada di surga. Begitu, silakan. Kalau dalam Islam, saya jawab ya, menurut Al-Quran, dalam Islam mencatat nama orangnya sudah dilihat, itu bagian dari mubtakabur atau takabur. Satu. Yang kedua, Islam tidak menulis namanya, tetapi jelas secara universal bahwa Al-Quran menjamin siapa-siapa yang masuk ke surga. Menjamin siapa-siapa yang masuk ke surga. Itu ada dalam surat Maryam kalau tidak salah. Surat Maryam ayat 72 kalau tidak salah. Mungkin bisa ditampilkan kalau server bisa tampilkan surat Maryam ayat 72 kalau tidak salah. Ayat 82 kalau nggak salah. Begini ya, Bro. Kalau saksi 72 dan 82. Begini, maksudnya kalau saksinya ya nggak perlu nama lah istilahnya. Kalau misalnya nggak ada namanya pun, di situ ada bentuk-bentuk jamak, kumpulan orang-orang lebih dari satu yang menyaksikan itu. Oke. Tetapi tokoh yang selamat itu harus ada namanya begitu. Silakan. Tokoh yang selamat harus spesifik. Tokoh yang selamat mesti punya nama. Ya, saya yang jawab. Saya yang jawab. Ya, kalau kita berbicara tentang keselamatan, kemudian Bro Samuel bertanya tentang harus saksi. Saya kira sesuatu yang aneh kalau kemudian harus kekuasaan Allah atau kekuasaan Tuhan itu harus berdasarkan saksi, begitu. Nah, saya kira kebesaran Allah tentang keselamatan, apalagi kita berbicara akhirat ya, gitu. Nah, saya juga sendiri kurang paham keselamatan seperti apa dan persaksian seperti apa yang ditanyakan oleh Bro Samuel, begitu. Jadi kalau dalam Islam itu ya hak mutlak keselamatan, otoritas daripada pemberi keselamatan akhirat menuju surga itu otoritas daripada Allah Subhanahu wa taala dan tidak perlu saksi. Jadi kalau harus bertanya siapa saksi, ya kan, apalagi berbicara akhirat, ini sesuatu yang sesuatu yang tidak mungkin, begitu kan? Karena kalau kemudian Bro Samuel bertanya tentang siapa saksi tentang keselamatan, maka saya akan balik bertanya ke Bro Samuel, siapa saksi Allah menciptakan matahari? Siapa saksi Tuhan Kristen menciptakan laut? Siapa saksi Tuhan Kristen menciptakan ikan? Jadi kira-kira saya kira pertanyaan itu sama. Jadi kalau berbicara tentang keselamatan itu
ya, bukan otoritas daripada manusia, tetapi itu otoritas daripada pencipta, begitu. Jadi tidak perlu saksi, begitu. Kalau kita berbicara saksi, kita berbicara tentang saksi, atau kita berbicara keselamatan, bahwa semua itu sudah tidak bisa lagi diperdebatkan. Seluruh nabi yang diutus, baik dia dari Adam sampai kepada Muhammad SAW dalam keimanan Islam, mereka semua harga mati datang menyebarkan keselamatan, mewartakan keselamatan tentang bagaimana kemudian manusia itu menyembah kepada Tuhan mereka. Gitu. Tidak ada satupun dari seluruh nabi-nabi yang ada kemudian mengajarkan untuk menyembah kepada Yesus. Sebut saja satu nama nabi-nabi terdahulu yang menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan. Mungkin silahkan ditanggapi dari pihak Kristen. Oke, sepertinya kita agak keluar dari topik ya tentang soteriologi atau keselamatan. Tadi dari pertanyaan bro siapa ini? Bro saudara saya Aristo yang mirip. Filipus ya. Kita harus fokus ke dalam topik bahasan. Terus tadi kalau misalnya menuntut saksi, siapakah saksi yang menciptakan? Saya bisa jelaskan itu. Tetapi di sini topiknya adalah tentang keselamatan. Jadi hendaknya Anda bertanya sesuai dengan kajian kita pada malam ini. Jadi misalnya siapakah saksi yang melihat Yesus terangkat? Siapakah saksi yang melihat Yesus di surga? Misalnya begitu. Siapakah yang saksi yang melihat Yesus bangkit? Nah, itu baru kita cocok. Karena kajian di sini adalah tentang keselamatan. Kalau Anda bertanya siapakah saksi yang menciptakan bumi, bulan, bintang, dan segala macamnya, saya bisa jawab, tetapi nanti akan di luar konteks begitu. Apakah Anda mau saya jawab yang itu atau bagaimana? Saya kira begini. Okay. Aturannya harus dipersilahkan dulu ya. Ya, oke, saya jawab saja ya. Saya jawab dua pertanyaan itu tadi. Tadi kan pertanyaannya siapakah yang menjadikan Yesus adalah Tuhan? Yesus tidak dijadikan Tuhan, tetapi dinyatakan dirinya Tuhan. Dia menyatakan dirinya Tuhan, dan dia dinyatakan Tuhan oleh Bapa di surga, dan dia dinyatakan Tuhan dan Allah atau Yehova dan Elohenu oleh Thomas dan Yohanes di dalam Yohanes 8 ayat 27. Lalu di dalam Perjanjian Lama, Yesus sendiri sudah menampakkan diri bukan dalam wujud daging, substansi daging, tetapi dalam wujud manusia. Lalu di dalam Perjanjian Baru, ketika Yesus disaksikan di Taman Getsemani oleh Yakobus, Petrus, Yohanes, Musa dan Elia disaksikan berhadapan dengan Yesus, disaksikan oleh ketiga muridnya. Jadi saksi-saksi lengkap baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi Yesus disaksikan oleh Musa dan Elia di zaman Perjanjian Baru. Kedatangan Musa dan Elia disaksikan oleh ketiga rasul, Petrus, Yakobus, Yohanes. Jadi lengkap sekali begitu. Nah, terus itu kalau Anda bertanya siapa yang menjadikan Yesus Tuhan, Yesus tidak dijadikan Tuhan. Dinyatakan Tuhan oleh manusia, dan dia menyatakan dirinya adalah Yehova, bukan cuman Allah, tapi Yehova. Begitu. Itu saja jawaban saya. Terus tadi soal penciptaan langit dan bumi, siapa saksinya? Penulisan 5 kitab Musa, Pentateuch, itu ditulis oleh Musa melalui lisan dari Elohim. Ketika Elohim menyatakan kisah-kisah penciptaan yang Elohim klaim dia yang lakukan, itu disaksikan ketika Elohim hadir di Gunung Sinai, itu disaksikan oleh seluruh bangsa Israel. Dan Allahnya orang Israel ini disaksikan oleh Firaun, disaksikan oleh Persia zaman itu, disaksikan oleh Nebukadnezar. Nah, tetapi pada saat penciptaan mereka tidak menyaksikan itu. Cuman ketika Elohim berkata atau menyelamatkan bangsa Israel, dia melakukan tindakan-tindakan yang di luar ilmu pengetahuan pada zaman itu. Secara empiris tidak bisa dibuktikan dengan membelah laut, menghadirkan tiang awan, tiang api, memberi makan bangsa Israel dari roti mana dari langit, menghadirkan burung puyuh dan lain-lainnya. Itu adalah bukti-bukti dia adalah seorang pencipta, sekalipun orang-orang itu tidak melihat ketika penciptaan dijadikan. Setidaknya ada bukti-bukti yang bisa dilihat begitu. Silakan, Bro. Oke. Saya ya. Jadi saya kira kalau kemudian tadi Bro Samuel mempertanyakan tentang saksi, lalu Bro Samuel mengatakan bahwa saksi dan persyaratan bahwa bercerita tentang Gunung Sinai dan Nabi Musa ya disaksikan oleh siapa tadi, oleh Firaun. Ini bukan standar saksi yang ini. Bagaimana mungkin kalau kemudian Bro Samuel berargumentasi bahwa Musa dan disaksikan oleh Firaun, sementara saat itu bumi sudah terjadi. Jauh sebelum kedatangan Musa sudah ada
Ishak, sudah ada Yakub dan lain-lain. Jadi itu bukan proses, bukan saksi dari proses penciptaan langit dan bumi ini. Bumi sudah ada, mereka sudah ada. Jadi itu bukan standar saksi. Nah kemudian begini, saya kira begini, karena kita berjumpa dalam satu forum, ya terpaksa harus saya kemudian menyampaikan bahwa sebenarnya umat Kristen itu telah keliru, ya, telah keliru oleh terjemahan. Karena landasan umat Kristen kemudian menjustifikasi bahwa keselamatan mereka karena dengan Yesus itu terangkat ke sorga, itu hanya berdasarkan petunjuk dari terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Kalau kita merujuk pada original teks Markus pasal 16 ayat yang ke-19, Yesus tidak pernah ke sorga. Artinya kalau Yesus dijustifikasi berangkat ke sorga, maka ini bertentangan dengan Yohanes pasal 3 ayat 13. Apa kata Yesus? Bahwa tidak semua manusia akan bisa masuk ke dalam sorga. Oke, mungkin sahabat Kristen akan berargumentasi bahwa Yesus itu Tuhan sehingga kemudian Yesus itu terangkat ke sorga. Dari sisi kemanusiaannya, Yesus tidak mungkin bisa ke sorga karena dia bertabrakan dengan Yohanes pasal 3 ayat 13. Silahkan. Kalau bertabrakan, di situ ayat yang Anda baca tidak menyatakan Yesus tidak ke sorga. Di situ manusia. Bisa Anda jelaskan ayat lain atau ayat yang itu mungkin saya salah baca, mungkin Anda salah baca, dan yang menyatakan secara eksplisit Yesus tidak ke sorga. Silakan. Oke. Saya sudah katakan tadi, kalau kita merujuk pada terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, memang di sana dinyatakan bahwa Yesus terangkat ke sorga. Tetapi kalau kita merujuk pada original teks Markus pasal 16 ayat ke-19, silakan Niken sama Bro Samuel cek original teks, baik dia Yunani atau dia Ibrani, Yesus sama sekali tidak terangkat ke sorga, melainkan ke langit. Markus 16 ayat berapa? Markus 16 ayat 19. Original teks, silakan. Sudah tadi demikian mereka terangkatlah ia ke sorga, ia duduk di sebelah kanan Allah. Oke, sebentar saya buka internet. Ya, silakan. Saya sambil jawab ya, Bang Samuka sambil jawab. Jadi kalau misalkan mempersoalkan Markus 16 itu, tapi banyak ayat-ayat lain yang menyatakan bahwa Yesus itu naik ke surga. Contohnya di Lukas, sebentar. Lukas 23 ayat 43, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi itu sudah jelas bahwa Yesus sendiri mengatakan bahwa dirinya akan ke dalam Firdaus dengan sebelah orang di sebelahnya yang disalib. Kalau mempersalahkan Markus 16, ya ayat-ayat yang lain yang mendukung juga sangat banyak. Silakan. Bro, di dalam Markus 16 ayat 19 ini ternyata dikatakan di sini Oranos. Terangkat. Iya, Oranos. Oranon, iya dari kata Oranos ya. Oh iya. Di situ kan terangkat, Bro. Coba kita baca ayatnya ya. Sebentar. Dalam perjanjian, saya baca LAI-nya aja dulu ya. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Di sini prosesnya terangkat, ya, Bro. Jadi di sini dalam kata Oranon, ya, yang sebentar, translate as heavens, the visible heavens, the atmosphere, the sky, the starry heavens, the spiritual heavens. Origin perhaps, blah blah blah. Translate as count, heaven, heavens, air, sky, of heaven, heaven, of the heaven, the heavens. So, jadi bagaimana? Ini teks Yunani Koine berkata seperti ini. Lalu kita bisa mengkaji juga dengan ayat-ayat lain, saksi-saksi yang melihat keberadaan Yesus di surga. Dan Daniel juga telah mengatakan hal seperti itu. Terus ini saya buka. Di kitab Lukas, di kitab Matius, itu juga ada ayat tentang kenaikan Yesus Kristus. Jadi bukan hanya di Markus. Kalau misalkan bilang Markus dia udah begini gitu. Maka di dalam Wahyu kan tertulis Yohanes sendiri melihat. Itu. Wahyu Yohanes menuliskan tentang itu. Bahwa anak manusia ada di tahtanya. Dan banyak saksi lebih dari satu orang.
Paulus juga berjumpa dengan Yesus gitu ya. Waktu Yesus sudah Iya. naik ke surga berjumpa. Iya, Silakan. iya. Ya, mungkin saya ya. Ya. Sebenarnya itu gini sih, tadi. Bro. Oke, lanjut. Sebenarnya gini sih, tuntutan saya ini sih tidak harus dilengkapi oleh Muslim tentang saksi-saksi ini. Cuman saya sebagai mungkin saya orang yang kurang beriman ya, ketika orang-orang asuransi datang, Pak, mau nggak asuransi kami gini-gini? Testimoni Anda ada nggak? Ada, Pak. Nih, lihat. Nah, saya orangnya sangat skeptis. Jadi seperti itulah tuntutan saya. Tetapi itu tidak harus Anda, oh di Al-Quran harus ada testimoninya tentang saksi-saksi. Oh, nggak harus begitu. Jadi itu tuntutan dari saya saja. Itu saja sih. Sebagai dasar iman saya yang tidak beriman buta. Ya, silakan. Oke, baik, saya jawab. Oke, Bro Samuel dan Niken, kita boleh sepakat untuk tidak sepakat. Ya, Iya. tapi sekali lagi perlu digarisbawahi bahwa sekali lagi sejak awal saya katakan bahwa saya ingin membuka paradigma teman-teman, baik para audiens yang menyaksikan ini, bahwa kami beriman kepada Yesus. Oke, kalau kita berbicara saksi, tentang saksi, apalagi tadi tentang kebangkitan dan apa, nanti juga akan melebar, begitu. Tadi sudah saya sampaikan bahwa sebenarnya kalau kita menggunakan terjemahan, iya Yesus terangkat ke sorga. Tapi kalau kita berangkat di original teks, Ibraninya, Yesus terangkat ke langit. Ke langit itu dalam bahasa Ibraninya hasmayim. Kalau kita berangkat ke original teks Yunani, Yesus terangkat ke langit ton uranon. Maka sebenarnya karena berdasarkan terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, lalu ini kemudian dijadikan rujukan oleh sahabat-sahabat Kristen bahwa inilah yang kemudian mendorong bahwa meyakini bahwa orang Kristen itu selamat. Tetapi sebenarnya saya dengan berat hati katakan bahwa sebenarnya umat Kristen, khususnya Indonesia, itu telah salah. Bahwa sebenarnya kalau kita berangkat dari original teks, Yesus terangkat ke langit, bukan ke sorga. Begitu. Silahkan. Iya, Ya, Anda mesti selidiki dulu. Iya, silakan Niken, silakan. Terus penglihatan Yohanes yang anak manusia di sebelah kanan tata Allah Bapa itu gimana? Kalau misalkan Bang Aristo menyatakan dia hanya diangkat ke langit bukan ke surga, terus pernyataan Yesus yang bilang aku sekarang ada di Firdaus. Silakan Bang Sam kalau mau tambahin. Oke. Jadi kalau saya kira begini, memang sayang sekali Bro Samuel dan Niken itu tidak memahami original teks. Ya, kalau bahasa Yunani, sorga itu artinya paradesios. Iya, dari bahasa Persia itu. Ya, paradesios. Kalau langit itu di dalam bahasa Yunani itu ton uranon. Kalau kita merujuk Markus pasal 16 ayat yang ke-19, original teks Yunani, ya, di sana dikatakan bahwa Yesus terangkat ke langit. Tetapi kemudian menjadi berbeda ketika hadir dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus terangkat ke sorga. Jadi di sini sebenarnya memang ada kesengajaan gitu. Sehingga dari sini sebenarnya saya akan katakan bahwa umat Kristen itu telah keliru di dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Mungkin Aki Filipus Christian mau menambahkan. Saya nggak tertarik lah mau bahas itu tentang saksi-saksi melihat Yesus terangkat ke langit, kayak ke loteng, kayak ke sorga, kayak itu. Saya nggak terlalu tertarik bahas itu. Cuman yang saya mau soroti adalah Bro Samuel tadi mengatakan bahwa kalau nggak salah Namrud juga melihat Allah ya begitu. Musa kekuasaan itu atau gimana? Silakan jawab dulu sebelum saya lanjutkan. Melihat kekuasaan Allah atau siapa yang dilihat oleh Namrud? Saya jawab dulu ya. Saya jawab. Iya, silakan. Ini dia mempersoalkan masalah langit. Yesaya 66 ayat 1, beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah kekuasaanku. Jadi langit pun itu tatanya Tuhan. Oke, silakan Bang Sam. Iya, saya jawab dulu tadi penjelasan dari Bro siapa itu tadi sebelumnya bahwa kata langit itu dijelaskan di dalam teks Ibraninya adalah samayim, langit-langit ya. Dan itu dipakai di Perjanjian Lama dan juga diterjemahkan sorga. Iya, langit betul tata Allah. Jadi waktu di dalam Alkitab Perjanjian Baru Oranos. Nah, tetapi Anda harus baca Alkitab semuanya. Semua kata surga itu bukan berasal dari kata Oranos dalam Perjanjian Baru. Ya,
Contohnya seperti di Lukas 23 ayat 43. Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam paradise. Ya, di dalam Firdaus. Ya, dari bahasa paradiso, dari bahasa Persia itu. Nah, jadi silakan dibuka Lukas 23 ayat 43. Ya, jadi di situ ada kata Firdaus dari kata paradiso. Nah, jadi begitu. Nah, terus tadi pertanyaan yang tadi bro tadi pertanyaannya apa ya? Yang ketika di dalam perjanjian lama ya, ketika tata ada berada Ya. di sana, itu tidak. Kan kami ini kan percaya bahwa Yesus adalah Allah Alfa dan Omega yang berada di surga dari mulai ya Dia. Yesus berkata, aku datang dari surga dan turun ke bumi. Tidak ada orang yang bisa pergi ke surga kalau dia tidak datang dari surga. Jadi sejak zaman perjanjian lama, ketika Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, Dialah Yesus. Dia Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Gitu. Jadi yang dilihat para nabi di surga ya Yesus. Gitu. Itu saja bro. Silakan. Lalu bagaimana dengan Bung Samuel menjelaskan misalnya di dalam Yohanes pasal 1 ayat 18. Oke. Silakan. Sebentar saya buka dulu ya. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang Lalu pun yang pernah melihat dikomparasikan Allah. dengan Ya, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa Dialah yang menyatakannya. Kan si Yesus ini Alfa dan Omega. Ya, anak tunggal Allah yang ada di pangkuannya Dialah yang menyatakannya, bukan melihatnya, Pak. Menyatakannya. Jadi Allah yang tidak bisa dilihat itu, yang tidak seorang pun pernah melihat Allah, maka orang melihat Allah dalam wujud manusianya yang adalah anak tunggal Allah. Di situ pakai kata huios ya, atau pakai kata antropo, nanti silakan dicek saja. Jadi Dialah yang menyatakannya supaya kamu bisa melihat Dia yang tidak bisa kamu lihat. Itu dia, Pak. Silakan. Oke, Tapi saya buat catat teman-teman Muslim kita kalau misalnya sudah agak melebar, kita berusaha untuk fokus lagi ke konsep keselamatan tadi. Silakan. Ya, saya setuju itu. Di waktu siapa nih? waktunya Muslim kayaknya nih. Moderator, bisa dibantu? Sekarang waktunya Muslim. Silakan lanjut. Muslim. Oke. Ya, silakan. Oke. Saya atau Aki Filipus? Cek 1 2. Oke, ya. Jadi Ya, saya aja. Oke. Cek, Silakan, 1 2 silakan. cek. Lanjut. Ya, jadi terkait dengan keselamatan ya, dengan keselamatan Al-Qur'an sendiri. Ya, Al-Qur'an sendiri ini sudah mencatat dengan jelas ya terkait dengan keselamatan itu. Oke, keselamatan itu jelas dalam Islam bahwa Allah akan mengangkat orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh dan menyelamatkan orang-orang yang soleh dan tentu saja balasan kepada yang tidak soleh atau yang sebaliknya adalah neraka. Dan konsep ajaran Islam itu tertuang di dalam tertuang dalam Al-Ikhlas itu yang sudah saya jelaskan tadi awal ya. Kemudian dalam Islam sendiri kalau mau ke surga misalnya atau untuk mencapai klimaks keimanan, pahala keimanan yang hakiki yaitu surga kekal ya, tinggal mentauhidkan Allah, menjalankan semua perintahnya, menjauhi segala larangannya sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, oleh Nabi Muhammad. Karena bagi kami orang Islam tidak mungkin ya, saya ambil contoh, tidak mungkin di zaman Jokowi dipakai hukum SBY misalnya. Dipakai hukum SBY karena SBY kan udah selesai. Nah, di zaman Jokowi pakailah hukum yang ada di zaman Jokowi. Hal itu juga dijelaskan di dalam Al-Maidah ayat 72-73. Di situ kalau kita baca dan kita artikan itu isinya sebetulnya tamparan keras, larangan keras, peringatan keras bagi siapapun, tidak hanya kepada orang Islam tetapi kepada seluruh manusia, bahwa cara satu-satunya untuk tidak masuk surga, tidak mencapai klimaks keimanan yang hakiki yaitu surga,
alias kita ke neraka ya gampang, tinggal imani aja. Dulu Al-Maidah pasal Al-Maidah 72 dan 73, yaitu laqad kafarul ladina qalu innallaha wal masihu ibnu Maryam. Kafir orang-orang yang berkata Isa itu Tuhan itu adalah Isa putra Maryam. Jadi kalau masuk neraka dalam Islam sebenarnya gampang aja, tinggal kita amalkan saja itu Al-Maidah 72 ayat Al-Maidah 72 sudah selesai ke situ. Dan yang kedua, prinsip keselamatan tidak bisa ditebus dengan darah manusia. Ini dalam Islam tidak bisa sebab sudah dari dulunya, bahkan Ishak sendiri mau dikorbankan oleh Ibrahim, entahlah Ishak atau Ismail lah menurut kalian ya. Oke. Bahkan Ibrahim mau mengorbankan anaknya, itu pun diganti dengan hewan. Kemudian untuk membuat pengorbanan maka harus ada persyaratan tempat, persyaratan pelaku. Untuk penebusan keselamatan harus ada persyaratan tempat. Tempatnya apa? Harus ruang suci, ruang kudus. Kemudian persyaratan persyaratan pelaku atau persyaratan siapa yang akan mengeksekusi kurban ini, yaitu para imam. Nah, ini kebalikan, tempatnya di Golgota yang tercatat adalah tempat terkutuk, terus dilakukan oleh para hansip-hansip Romawi dan bukan para imam-imam. Ini kan sangat bertolak belakang dengan ajaran-ajaran yang sudah lama lama kita ikuti selama ini, bahkan oleh nabi-nabi, oleh rasul-rasul, oleh hamba-hamba Tuhan terdahulu yang sudah lewat. Itu yang perlu kita jelaskan ya. Sementara dalam Islam sendiri sudah final ya, sudah final dalam hal konsep keselamatan, yaitu apa? Yang pertama, mentauhidkan Allah. Arti mentauhidkan Allah itu apa? Artinya menjalankan semua kesolehan, semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya, segala perintah yang harus dilakukan, larangannya harus dijauhi dengan sebaik-baik perbuatan. Kemudian kita dapat mencapai gelar, yaitu gelar takwa. Nah, di dalam gelar takwa maka pahalanya surga. Nah, maka tidak mungkin hanya dengan mempercayai kematian satu orang, kematian hewan misalnya, atau domba, atau apapun, apalagi ini korban darah manusia, kita lantas bebas dari segala macam yang akan dituntutkan kepada kita di hari kiamat nanti. Itu menurut saya, menurut yang saya pelajari dari Islam. Silakan untuk ini, mungkin dilanjutkan Aristo, atau silakan untuk saudara kita yang Nasrani. Ya, silakan ke pihak Kristen. Oke. Iya, oke. Sekarang kita kembali lagi ke konsep keselamatan tadi yang sudah dijelaskan Islam. Konsep keselamatan kami adalah dari kaidah-kaidah atau kajian-kajian teks perjanjian lama adalah penebusan. Ya, itu katanya penebusan, tebusan. Nah, ini bisa kita lihat contohnya dalam imamat ya. Misalnya di dalam imamat, aduh ini pada hang ini. Jadi tidak ada pengampunan dosa tanpa darah. Sebentar, saya buka dulu ayatnya. Nah, di imamat 7 ayat 2 ya. Di tempat orang menyembelih korban bakaran, disitulah harus disembelih korban penebus salah. Dan darahnya haruslah disiramkan pada mezbah itu sekelilingnya. Jadi konsep penebusan dari mulanya adalah dengan kurban. Itu konsep di dalam kekristenan. Itu sudah dimulai sejak di dalam kitab Kejadian ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Lalu Yehova berkata, Yesus itu sendiri berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara ular dan keturunan perempuan ini. Nah, jadi itu sudah dimulai. Nah, waktu itu Tuhan membuat baju untuk Adam dan Hawa yang ketika dia menjadi malu karena telanjang, karena mereka tahu mereka telanjang, maka Tuhan membuat pakaian dari kulit hewan. Itulah kurban pertama yang diadakan Tuhan. Dan itulah konsep itu terus berjalan, kurban. Untuk menutupi dosa, untuk menutupi kemaluan itu. Nah, inilah ketika di dalam perjanjian baru, seperti di dalam Yeremia 31 ayat 31, aku akan mengadakan perjanjian yang baru bagi umatku Israel karena perjanjian yang lama telah mereka ingkari. Lalu di dalam perjanjian baru, dikatakan inilah darahku sebagai perjanjian yang baru. Jadi tetap pada dasarnya adalah masih tetap memakai korban, tetapi adalah korban
yang adalah anak domba itu sendiri yang sesungguhnya adalah manusia Yesus Kristus. Yang dulu disimbolkan di Bukit Moria adalah ketika Ishak mau dikorbankan, Tuhan berkata, stop, aku yang menyediakan korban bagimu, bukan manusia yang menyediakan korban bagi Allah, tetapi Allah yang menyediakan korban bagi manusia. Itulah dasar konsep keselamatan kita. Itu. Nah, jadi ini konsep dari Keyahudian, dan kita jalankan, Kristen jalankan konsep yang sama dari Keyahudian itu sendiri. Tetapi Yahudi menolak Mesias itu sebagai korban. Bagaimana dengan Islam? Silakan. Sebentar, saya Ya, tanya dulu. Iya, saya jawab ya. Saya jawab. Bentar dulu. Sebentar, Bang. Masih waktunya dari pihak Kristen. Sebentar. Ya, jadi itulah alasan kenapa Yesus disalib. Karena darahnya Yesus itulah yang penting. Kenapa dia harus dimahkotai, kenapa dia harus dipaku? Karena darahnya itu memang harus yang tertumpah gitu untuk menyelamatkan umat manusia, dan itu alasannya kenapa Yesus disebut anak domba Allah. Karena memang di hukum Taurat itu penebusan dosa itu memakai darah anak domba atau lembu atau apa dan segala macamnya. Nah, terus kalau misalkan nanti ada yang bilang kan Allah itu maha pengampun, kenapa harus pakai korban darah? Betul sekali, Allah itu maha pengampun, tetapi hukum upah dosa ialah maut itu juga tidak hilang. Jadi hukum yang Tuhan sudah tetapkan bahwa saat kamu makan buah ini kamu akan mati. Jadi upah dosa ialah maut itu tetap berjalan, makanya dia harus memakai darah, karena di dalam darahlah itu terdapat nyawa, dan semuanya itu digantikan oleh karya salib Yesus. Kalau di hukum Taurat itu digantikan dengan hewan-hewan, darah hewan, dan disinilah Yesus, kenapa Yesus disebut dia menggenapi hukum Taurat, karena hukum-hukum penebusan dosanya lah digenapi oleh Yesus di atas kayu salib lewat darahnya itu. Seperti di ayat Alkitab juga ada ayatnya, Yesus bilang inilah darah yang ditumpahkan bagi kamu sekalian untuk pengampunan bagi banyak orang. Oke, silakan Muslim. Oke, saya dulu ya. Saya ini menarik ya. Menurut saya gini, apa yang disampaikan oleh Niken dan Bro Samuel ya terkhusus merujuk kepada Perjanjian Lama. Apalagi tadi Bro Samuel kemudian menyentuh tentang imamat. Ini saya kira sesuatu yang terlalu berani yang dilakukan oleh Bro Samuel. Nah, coba Bro Samuel silakan mungkin referensi buka di Imamat pasal 18 ayat yang ke-21. Kalau Bro Samuel katakan bahwa di Imamat itu penebusan dosa adalah manusia, artinya bertentangan dong dengan Imamat pasal 18 ayat 21. Silakan. Oh, tidak, di Imamat bukan manusia, Bro. Di Imamat bukan manusia. Anda salah mengerti. Di Imamat itu korban darah dari hewan, bukan manusia. Saya baca Imamat 18 ayat 21. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Moloch. Nah, tapi dalam konteks ini kepada Moloch, ya. Supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu, akulah Yehova. Ya, ini Anda harus lihat konteksnya, my bro. Ya, jadi janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Moloch. Lihat dulu, bukan kepada Yehova begitu. Mungkin ada ayat yang lain, silakan. Saya mau tanggapi dulu yang katanya kami melakukan sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi terdahulu. Tapi orang-orang yang saya lucu di sini sebetulnya adalah ketika orang Yahudi mempergunakan seperti contoh Ishak ya, Ishak yang disebut tadi diganti dengan hewan. Lalu sekarang diganti dengan manusia. Sama nggak antara darah manusia dengan darah hewan gitu loh. Dan sebetulnya kalau saya lihat lagi ya dalam Imamat pasal Imamat pasal 5 ayat 14 sampai 15 ini sebetulnya memang ada korban. Betul ada korban darah, tapi darah hewan untuk penebusan dosa. Dan dosa yang ditebus dengan menggunakan darah hewan itu adalah dosa yang tidak disengaja. Khususnya itu ada di dalam Imamat pasal 14 dan 15. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam suatu hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah-salahnya seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba. Nah, ini kan di dalam perjanjian lama menggunakan hewan, lalu sekarang diganti dengan manusia, makhluk yang mulia.
Di mana kesamaannya? Silakan. Oke, saya tidak menjelaskan bahwa kurbannya berbeda, tidak harus kalau nanti tidak boleh dirubah di imamat, tidak ada berkata begitu. Kalau nanti dirubah gitu, tidak ada berkata begitu. Di sini konteksnya adalah kurban darah, harus ada kurban. Kurban itu harus ada yang mati. Nah, lalu kalau misalnya Anda mau bertanya seperti itu, oke lah. Mari kita buka Zakaria 12 ayat 10. Silakan dibuka Zakaria 12 ayat 10. Tetapi di sini ketika saya menjelaskan ini ada bukan kesalahan ya, entah saya nggak ngerti kenapa LAI merubah kata ganti orang ketiga kata ganti orang pertama tunggal menjadi kata ganti orang ketiga tunggal. Saya nggak tahu kenapa. Nanti Anda silakan cek sendiri di teks aslinya. Zakaria 12 ayat 10. Sudah dibuka? Biar saya bacakan ayatnya. Teman-teman koreksi. Oke. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepadaku yang telah mereka tikam. Di situ di LAI ditulisnya dia, kata ganti orang ketiga. Padahal teks asli dan KJV semua menuliskan kepadaku, ya, atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepadaku yang telah mereka tikam, dan akan meratapi dia. Dia di sini adalah siapa? Seperti orang meratapi anak tunggal. Oke, di sini kata dia diganti orang ketiga tunggal. Ya, jadi dia ini adalah ku tadi yang ditikam, ya, seperti meratapi anak tunggal. Di situ pakai kata hayahid, sebenarnya bukan anak tunggal, ketunggalan dia itu sebenarnya. Karena kalau ada kata anak di situ ada kata bar, putra, ya. Jadi di situ meratapi anak tunggal dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Jadi di sini adalah bukti nubuatan bahwa Yehova sendiri yang disebut penebus akan tertombak seperti anak tunggal. Itu dia. Jadi di sini Zakaria 12 ayat 10. Salah satu ayat aja saya ambil di sini dan masih banyak ayat yang lainnya. Contohnya Yesaya 9 ayat 6. Ya, jadi di sini adalah bukti penggenapan ketika Yehova atau Yesua itu sendiri berbicara kepada Abraham, bukan manusia yang menyediakan korban bagi Allah, tetapi Allah yang menyediakan korban bagimu. Maka disimbolkan di situ, dihermeneutikan adalah anak domba. Itulah yang disembelih oleh Abraham untuk menggantikan Ishak yang seharusnya menjadi korban. Seharusnya Ishak yang menjadi korban manusia itu, tetapi Ishak sebagai anak kesayangan Abraham itu akhirnya disimbolkan, akhirnya Allah sendiri, ke anak tunggalan Allah itu sendiri yang dikorbankan, yang satu-satunya. Ya, tetapi karena saya, teman-teman harus mengerti ya, saya menyatakan anak tunggal Allah bukan anaknya si Allah. Karena Anda ini tahu kalau saya dari Oneness Pentakosta. Jadi anak tunggal Allah adalah Allah itu sendiri yang menjadi anak manusia. Itu dia. Sesuai dengan Zakaria 12 ayat 10. Ya, di sini dikatakan memandang kepadaku yang telah mereka tikam. Ku di situ adalah Yehova. Silakan baca ayat 8 dan 9. Silakan, Bro. Oke. Saya tanggapi Bro Samuel, ini menarik ya. Maka akan timbul pertanyaan dari saya, apakah dalam ayat itu Zakaria berbicara tentang Yesus? Silahkan. Oh, jelas. Ya, di sini aku akan mencurahkan roh pengasihan ke roh permohonan dan keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Yesus pada saat itu di Yerusalem. Tetapi di sini belum disebutkan Yesus. Dan mereka akan memandang kepadaku. Memandang kepadaku yang telah mereka tikam. Kira-kira siapa sih? Sebentar, ini ada suara berisik, siapa? Ada suara berisik. Oke. Ini kan mungkin Oke. Memandang kepadaku yang telah mereka tikam dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal. Lah, Yesus disebut anak tunggal Allah. Yesus disebut anak manusia, Yesus disebut anak Allah. Ya. Jadi di sini suaranya berisik ya. Ya. Jadi kisah-kisah turunnya Yesus sebagai anak manusia itu tidak dinyatakan secara eksplisit karena segala sesuatu itu harus didasari dengan iman itu tadi. Ya, harus didasari dengan pengertian yang benar. Bukan Tuhan langsung menyatakan, untuk itulah maka disebut kita harus beriman. Ketika semuanya sudah dinyatakan dengan eksplisit, tidak perlu lagi iman karena kita semua sudah melihatnya, kan begitu. Nah, jadi inilah penjelasan dari Zakaria 12 ayat 10. Karena masih banyak lagi ayatnya seperti di Yesaya 53 tentang penderitaan seorang hamba atau Mesias. Silakan, Bro. Ya, saya tambahin.
Itu poinnya sebenarnya yang ditikam. Saya mau disini tikam. Yesus ini di Yohanes 19 ini saya baca ayat 32 sampai 3 dan seterusnya. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mengangkat kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang melihat hal itu sendiri memberikan kesaksian dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Jadi di situ poinnya bahwa Yesus itu lambungnya itu ditombak supaya menggenapi nubuat yang ada di kitab Zakaria itu tadi. Oke, silakan Bang. Yes. Silakan. Oke, saya tanggapi ya. Nah, ini makanya saya katakan bahwa sebenarnya Bro Samuel dan Bro Niken ini terlalu berani berspekulasi dalam ayat itu. Kenapa? Mohon maaf saya harus katakan, sebenarnya Bro Samuel dan Bro Niken tidak memahami konteks ayat itu. Zakaria itu pada ayat itu berbicara tentang peperangan Gog dan Magog 2000 tahun yang lalu, bukan bercerita tentang penyaliban. Silahkan. Loh, sekarang ini bukan saya yang menanggapi loh. Ini bukan saya yang menanggapi, tapi Yohanes sendiri. Coba Anda buka Yohanes 19 ayat 37. Yohanes 19 ayat 37 berkata, dan ada pula nas, ini bukan Yohanes, ini si Yesus berkata, dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia. Yohanes yang berkata ya, yang menulis ya. Mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Ini Yohanes yang berkata-kata, bukan saya. Saya tidak menafsirkan ini. Dan Yohanes itu orang Yahudi ya. Yohanes itu orang Yahudi. Aduh, berisik banget ya itu ya. Terus di dalam Wahyu 1 ayat 7. Ya, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan memandang dia, juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Wahyu 1 ayat 7, lagi-lagi Yohanes yang menulis itu. Silakan, Bro. Oke, saya dulu ya. Ya, Lalu dari setiap penjelasan panjang lebar Bro dan sis saya ini tentang pengorbanan Yesus yang akhirnya menghasilkan keselamatan kekal, pengorbanannya dengan darah yang luar biasa sampai nyawanya, hingga menghasilkan keselamatan kekal bagi yang percaya. Lalu bagaimana pengorbanan Yesus jika dikomparasikan dengan Matius 19 ayat 16 sampai 19? Yang mana jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi kalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, maksudnya ke hidup itu yang Anda tahulah. Turutilah segala perintah Allah ya maksudnya. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap sakti dusta, hormati ayah ibumu dan dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Loh, bagaimana ini menuju ke hidup tanpa harus percaya, tetapi berbuat? Dan dalam Islam apa yang diperintahkan oleh Yesus itu yang disebut dengan perintah Allah. Siapa yang melakukan itu yang disebut dengan takwa, dan takwa itulah dianya hidup yang kekal. Itu yang dimaksud dengan Yesus, yang dikatakan oleh Yesus di dalam Matius pasal 19 ayat 16 sampai 19. Itu loh Bro, silakan. Bagaimana? Pertanyaan saya, bagaimana pengorbanan Yesus yang sungguh luar biasa lalu dikomparasikan dengan Matius pasal 19 ayat 16 sampai 19, silakan. Ya mudah saja Bro, Anda lupa tadi hukum imamat. Ya, di dalam hukum Taurat itu ada 613 misvot. Satu saja batal, semuanya batal. Satu saja gagal, semua batal. Misalnya Anda mengikuti 612. Yang satunya tinggal satu lagi Anda berhasil, semuanya batal kalau Anda gagal satu. Maka penebusannya bagaimana? Yaitu dengan korban darah. Nah, jadi segala peraturan-peraturan ini yang harus diikuti, syarat-syarat mengikuti ya. Tetap ketika syarat-syarat ini dilanggar, maka dia gagal. Maka penebusannya bagaimana? Dengan darah. Ya itu aja, kita muter aja lagi di situ. Itu loh Bro. Nah, ini yang harus Anda tangkap. Gitu. Yang dikatakan Yesus betul. Terus kedua, Anda harus lihat di situ konteksnya dia bicara dengan siapa? Dengan pelaku hukum Taurat. Di situ ada murid-muridnya. Pelaku hukum Taurat, mereka itu semua Yudaisme. Belum ada Kristen pada saat itu. Nah, di dalam keyudaisman, ketika Yesus berhadapan dengan orang-orang Yudaisme, termasuk para rasulnya sendiri, dia menjelaskan bahwa kamu harus menghadapi hukum Taurat.
Bisakah kamu melakukannya itu? Jadi itu yang Yesus arahkan. Harus mengikut dia, itu harus melakukan hukum-hukum itu. Tetapi apakah kamu sanggup? Seperti misalnya, oh kalau hukum-hukum Taurat kasih pipi kanan tampar pipi kiri, apakah sanggup kamu? Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga juga sempurna. Siapa yang bisa sempurna seperti Bapa di surga? Tidak ada yang bisa sempurna. Nah itu, makanya ini Matius 16 dibaca dulu semuanya sampai habis. Akhirnya apa goalnya adalah penebusan, karena tidak ada manusia yang sanggup untuk melakukan itu. Itu saja bro, silakan. Saya yang tanggapi ya. Jadi saya memang benar berdasarkan narasi yang disampaikan oleh Bro Samuel itu benar memang penebusan darah, tetapi bukan penebusan darah manusia. Dan kalau kemudian Bro Samuel menjadikan referensi orang-orang Yahudi, semua menolak bahwa penebusan itu bukan manusia. Ketika Bro Samuel mengatakan satu saja terpenuhi, kemudian yang lain gagal, maka ini akan gagal semua. Maka ini sebenarnya menggugurkan argumentasi dari Bro Samuel. Ketika kalau kita berangkat karena begini, kalau kita berbicara Yahudi, maka yang punya otoritas untuk menjelaskan tentang penebusan itu adalah Yahudi. Nah, Yahudi itu mengharamkan dan harga mati, penebusan itu bukan manusia. Tetapi kemudian menjadi berbeda, penebusan itu kepada Kristen datang kepada manusia. Begitu. Nah, tadi lagi-lagi sudah saya sampaikan bahwa kalau kita berangkat dari imamat, ya, bahwa penebusan dosa itu di situ bukan diharamkan kepada manusia. Silakan kepada pihak Kristen. Oke. Kan sudah saya bilang tadi sama bro-bro sekalian di narasi awal, ya, engkaulah Bapa kami penebus umatnya. Ya, penebus itu ya Yehova. Lalu di Yesaya 43 ayat 11, akulah Yehova, tidak ada juru selamat selain daripada aku. Itu dia. Tetapi penebusan tidak akan pernah terjadi oleh Yehova sendiri sebelum dia datang menjadi manusia. Makanya dilakukanlah korban-korban hewan itu. Itu bro. Jadi begitu ya. Nah, penebusan itu harus dilakukan oleh Yehova itu sendiri, sesuai dengan Yesaya 43 ayat 11. Mosia, bukan Mesias. Mesias berbeda, Mesias yang diurapi. Mosia itu artinya adalah juru selamat. Nah, maka di Lukas 2 ayat 11, dikatakan, telah lahir bagi ini malaikat yang ngomong ini disaksikan para gembala nih. Para gembala ini lebih dari satu, jadi ada saksi tertulis, seperti yang saya bilang tadi. Telah lahir bagimu juru selamat. Juru selamat siapa yang lahir ini? Yesaya 43 ayat 11. Akulah Yehova, tidak ada juru selamat selain daripada aku. Oke, kita kembali Lukas 2 ayat 11. Telah lahir bagimu juru selamat, Kristus. Itu bahasa Yunaninya Kristus. Ya, jadi juru selamat itu apa? Kristus. Tuhan. Tuhan di sini sudah pasti kalau yang namanya juru selamat, Tuhan di sini kata kurios ini adalah Adonai untuk Yehova. Sesuai dengan Yesaya 43 ayat 11. Akulah Yehova, tidak ada juru selamat. Maka telah lahir bagimu juru selamat Kristus Yehova di kota Daud. Itu dia, bro. Silakan. Oke, saya jawab ya. Ya, jadi 613 misquote itu, ya, satu saja yang gagal, maka semua gagal. Artinya ini sudah menjawab pernyataan daripada Bro Samuel. Ketika penebusan itu kepada manusia, maka ini sebenarnya melanggar hukum Taurat. Kemudian Bro Samuel berbicara, ya, nanti saya tidak ada dalam Yahudi itu penebusan itu dari darah manusia. Itu tidak ada. Kan tadi sudah saya bilang. Tadi sudah saya bilang. Oke, nanti ini waktu saya. Iya. Waktu saya. Jadi apapun bentuknya argumentasi dari sahabat Kristen itu tidak, karena otoritas daripada berbicara tentang penebusan dalam hukum Yahudi itu bukan otoritas daripada Kristen. Jadi kalau kemudian Bro Samuel mau berbicara tentang konsep keselamatan Kristen, kemudian menyentuh hal-hal yang berbau tentang Yudaism, maka ini saya kira salah besar kalau kemudian melibatkan hukum-hukum Yahudi di dalam konsep keselamatan Kristen. Kemudian kalau tadi berbicara tentang Yesaya, itu bukan berbicara tentang tentang berbicara tentang hal yang seperti apa yang disampaikan oleh Bro Samuel, tetapi itu berbicara tentang pembebasan orang-orang dari perbudakan, begitu. Bukan berbicara tentang apa tadi yang Bro Samuel sampaikan, mungkin silakan. Loh, Yehova di situ berkata,
Akulah Yehova, tidak ada juru selamat selain daripada aku. Terus kalau itu konteksnya dikhususkan hanya menebus itu, lalu untuk konteks lain, terus ada penebus yang lain, maka Yehova bukan penebus satu-satunya. Simple aja, bro. Ya, memang di situ konteksnya penebusan pada saat itu sesuai konteks. Tetapi Yehova berkata, tidak ada juru selamat selain daripada aku. Nah, nanti kalau misalnya urusannya bukan Israel, orang Hindu misalnya berdosa, juru selamatnya lain. Berarti Yehova bohong dong kalau jadi tidak ada juru selamat yang lain. Berarti dia bohong dong. Kan begitu. Itu aja, simpel aja. Silakan, bro. Oke, ya. Jadi, ya apapun argumentasi daripada Bro Samuel, sorry, saya sudah Ya. katakan sejak awal bahwa kita boleh sepakat untuk tidak sepakat. Tapi, kalau kemudian ini kita menyentuh tentang penebusan, apalagi ini kita menyentuh ranah Yudaism, ya, maka sebenarnya ini sebuah spekulasi yang sangat berani yang dilakukan oleh Bro Samuel, kira-kira seperti itu. Nah, kita bisa lihat bagaimana kemudian penebusan itu di Ibrani pasal Ibrani ke pasal 5 ayat yang ke-7 kalau saya nggak salah kan. Nanti kita lihat sama-sama. Jadi gini, kesimpulannya adalah bahwa saya mau sampaikan bahwa tidak ada, kalau kita berbicara Yudaisme itu tidak ada penebusan itu harus kepada darah manusia. Mau berbicara Elohim dan lain sebagainya sama sekali tidak ada. Bahkan itu kalau kemudian kita melakukan penebusan dalam konsep Yudaism menggunakan darah manusia, ini sebuah dosa besar atau sebuah penghinaan kalau kita berangkat dari perspektif Yudaism. Begitu kira-kira, bro, silakan. Ini kitab Yudaisme sendiri yang saya bawa loh. Tadi Zakaria 12 ayat 10 kan kitabnya Yudaisme. Yehova sendiri tertikam, bro. Jadi mau bagaimana lagi? Saya sudah tunjukkan bukti Anda menolak Yudaisme. Jadi nanti begini aja, Anda bikin diskusi khusus Muslim dengan Yudaisme, ya. Tapi jangan bawa-bawa Yesus di situ. Tetapi konsep keselamatan Yudaisme, apakah sama dengan Islam? Silakan saja. Ya, sekarang saya bawa Yesaya 63 ayat 16. Bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami dan Israel tidak mengenal kami. Ya Yehova, engkau sendiri Bapa kami, namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Jadi yang menebus siapa? Yehova. Yehova nebusnya gimana? Zakaria 12 ayat 10. Yang menikam aku seperti meratapi anak sulung. Anak sulung tadi, ayah kita tadi. Jadi sudah jelas. Nah, kalau Anda tetap tidak setuju, kan tadi kan dasarnya kan setuju untuk tidak setuju. Nah, next time bikin diskusi dengan orang Yudaisme, kalian diskusi dulu tentang ini. Nah, nanti atau boleh hadirkan saya di situ. Karena ini ayat-ayat mereka, kan begitu. Nah, tapi Yudaisme pun juga kan ada mazhabnya, ada banyak. Ada Aseni, ada Saduki, ada Farisi, ada macam-macam. Gitu. Askenazi segala macam. Jadi ya itulah kalau bro mau silakan mendiskusikan ini dan kita bahas perjanjian lama tentang konsep soteriologinya mereka dengan peraturan-peraturan imamat yang ada kurban darah itu aja. Dan lagi-lagi jangan dikembalikan lagi soal darah manusia. Di sini adalah penebus itu adalah Yehova, gitu ya. Dan salah satu contoh teman saya tuh, teman kita lah rame-rame si Yitzhak. Saya ada screenshotnya. Yesaya 43:11 tuh siapa Mosia? Ya Hashem itu sendiri, ya selesai sudah. Gitu. Mau bilang apa lagi? Kan gitu. Silakan, bro. Iya, saya tambahin ya. Iya. Saya tambahin dulu. Oh ya, oke, silakan. Silakan Niken. Jadi ini kalau Kristen tidak boleh bawa-bawa Yahudi itu sangat-sangat besar karena murid-murid Yesus yang pertama kali pun itu orang Yahudi. Bahkan Paulus pun itu orang Yahudi, murid Gamaliel yang sangat keyakinannya itu hukum Tauratnya itu sangat kental dan mereka semua adalah Yahudi. Begitu. Terus memang Kristen ini lahir karena Yesus darahnya dari daerah Yahudi dan ajarannya pun dari sana karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi gitu ya. Terus yang dia memang tidak mengorbankan darah manusia di dalam kitab Imamat. Makanya yang tadi Bang Sam bilang itu Yehova sendiri penebus.
Itu betul. Kenapa dia harus menjadi manusia supaya dia bisa disalib, supaya dia bisa berdarah? Dan kenapa dia menjadi manusia bukan menjadi yang lain? Karena memang manusia diciptakan serupa dan segambar dengan dia. Dan yang mau ditebusnya pun ya seorang manusia. Gitu. Oke kan? Oke, ya. Jadi waktu kita ya. Iya, jadi begini ya. Bukan tidak boleh membawa bawa Yahudi, bukan begitu. Tetapi yang tidak boleh menggunakan kitab-kitab orang Yahudi lalu ditafsirkan ditafsirkan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Saya kasih contoh, misalnya tadi Bro Samuel katakan tentang tentang Zakaria pasal 12 ayat ke-10. Kok bisa-bisanya itu ke Yesus? Ini kan Zakaria kan hidup di zaman Darius. Itu menceritakan tentang yang akan menceritakan tentang perang Magog dan Magog 2000 tahun yang lalu. Kok bisa-bisa lari ke Yesus? Nah, ini yang kemudian menjadi rancu. Itu. Ya, saya silakan. Saya anggap dari Silakan, tadi Dekan. cocokmologi ya. Saya anggap dari tadi cocokmologi. Gimana Pak? Silakan dari saudara Kristen, monggo tanggapannya dari Bro Samuel atau dari Sis Niken, silakan. Iya bro, jadi begini ya, ini pengakuan Yesus ya, tentang dialah semua para nabi menuliskan tentang aku. Jadi begitu. Jadi semua Yesus mengatakan, semua nabi menuliskan tentang aku sejak zaman perjanjian lama. Makanya Yesus membuktikan kepada para rasul yang tadi 3 orang itu di Bukit Zaitun, dia didatangi oleh Musa dan Elia, dan saksinya 3 rasul itu. Dan Yesus berkata, Bapamu Abraham bersukacita melihat hariku, dan dia telah melihatnya. Ya, lalu orang Farisi bilang, umurmu belum sampai 50 tahun, engkau sudah melihat Abraham. Lalu Yesus bilang, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah, jadi itu ya bro. Jadi Yesus itu adalah Allah itu sendiri, yang melayang di atas air, yang berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Makanya Yesus berkata, tidakkah tertulis dalam kitab Tauratmu, aku telah berfirman. Yesus berkata kepada mereka, tidakkah tertulis di dalam kitab Tauratmu, aku telah berfirman. Dia mengklaim dirinya yang berfirman di dalam kitab Taurat itu kepada Musa. Itu. Ini bukan cocokmologi. Dan kalau Anda bilang cocokmologi, ya harus cocok, masa nggak cocok? Gitu. Itu aja bro, silakan. Oke, terima kasih Bro Samuel Ya, atas sama-sama. jawabannya ya, luar biasa sekali ini. Dan juga dari kalangan Kristen, satu laginya didampingi oleh Sister Niken ya. Bro Rizky, miss you so much. Malam kali ini luar biasa sekali ya. Oke bro. Miss you brother. Ya. Oh ya, mohon maaf nih, informasi sebentar ya. Informasi sebentar nih. Ini kenapa di tengah-tengah atau di akhir-akhir acara ini kok moderatornya ganti ya? Karena ada kendala teknis dari Bro Calvin atau Throne Slayer. Jadi saya menggantikan. Ya, iklan bro, dulu ganti aja, sejenak bro. ya sebelum dilanjut kepada sebelum kepada kawan-kawan Muslim. Karena di sini kawan-kawan Muslim masih menyisakan waktu 6 menit 11 detik lagi. Sabar ya, pembicara sabar ya, kita iklan dulu ya. Ya, bagi para Ikhwan Filah semua, para pemirsa Geraha Mu'alaf yang dimotori oleh Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid, Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid itu sedang membangun sebuah pondok pesantren. Nah, kita merencanakan itu ada lahan 6 hektar yang sedang berusaha kita bebaskan, dan alhamdulillah sekarang sudah terbebaskan seluas 2 hektar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan di sana akan dibangun sebuah pondok pesantren yang cukup unik. Karena kenapa? Salah satu kurikulumnya atau salah satu mata pelajarannya itu akan ada terkait soal ilmu kristologi, dan juga ada pendalaman ilmu perbandingan agama di dalamnya yang akan mencetak para santri-santri calon dari para dai kristologi yang nanti akan wajib para santri-santrinya itu dinyatakan lulus
harus bisa menguasai satu bahasa Arabik, kedua bahasa Ibrani, ketiga bahasa Greek Koine. Ya, doakan semoga ini cepat realisasi semuanya ya. Bagi para saudara-saudara semua, Ikhwanul Muslimin semua yang ingin menyisihkan rezekinya untuk membantu pergerakan kami, bisa disalurkan kepada rekening Bank Mandiri Syariah di nomor 11-8-nya 4 kali, 9-nya 3 kali, 7. Saya ulang lagi, di nomor rekening Bank Mandiri Syariah 11-nya 2 kali, 8-nya 4 kali, 9-nya 3 kali, 5. Atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf at-Tauhid. Lalu, bagi para saudara-saudara muslimin wal muslimah semua yang ingin membantu saudara-saudara mu'alaf, lalu juga terkait juga tentang ada bencana alam nanti gitu kan, itu bisa menyalurkan bantuannya di rekening sama dari Bank Mandiri Syariah di nomor rekening 11-4 kali 99, namun diakhiri dengan angka 7 terakhirnya, atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf at-Tauhid. Nah, saya rasa ini dari kubu Islam sepertinya udah siap-siap nih. Mas Aristo mau minum dulu? Mungkin untuk saudara Filipus mau minum dulu biar nggak serak. Oh, baru minum kopi. Oke. Ya, walaupun perdebatan kali ini dengan ini kita sepakat ya, luar biasa sekali. Tapi alhamdulillah ini dari kubu Muslim dan juga saudara-saudara dari Kristiani menyampaikannya dengan sangat santun dan juga sangat berdasar ya tentunya dengan literasi yang ada. Jadi tidak asumsi di atas asumsi, luar biasa, Masya Allah gitu kan. Nah, terkait judul ini dari kubu Muslim masih menyisakan waktu 6 menit 11 detik. Tidak berlama-lama lagi, kita akan langsung lemparkan saja kepada saudara-saudara Muslim yang akan menyampaikan closing statement-nya, yakni dari saudara Aristo dan juga saudara Filipus Christian. Monggo. Oke, ini karena tinggal waktu kita, makanya saya bagi dua. Separuh untuk Filipus Christian, ya separuhnya untuk saya. Ya, oke, jadi gini. Saya mau mengulangi bahwa bukan tidak boleh menggunakan kitab Yahudi, tapi tadi saya katakan spekulasi terlalu terburu-buru mungkin Bro Samuel dan Niken, kemudian apalagi tadi berangkat dari Zakaria dan Yesaya. Nah, kalau kemudian berangkat dari Zakaria itu tidak bercerita sama sekali dan tidak ada korelasinya sama sekali dengan tidak ada korelasinya sama sekali dengan penyaliban Yesus. Yang kedua, tadi Bro Samuel menyentuh tentang Yesaya. Yesaya, di dalam Yesaya itu bercerita tentang pembebasan perbudakan orang-orang perbudakan dari bangsa Mesir. Begitu. Jadi tidak pas kalau kemudian dalam Yesaya itu diarahkan kepada Yesus. Itu. Kemudian tadi sudah saya jelaskan bahwa sebenarnya kalau kita merujuk pada konsep keselamatan yang diyakini oleh Kristen bahwa pasti masuk ke surga berdasarkan dengan apa yang ditulis dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, bahkan Bro Samuel saja tadi mengkritisi tentang Lembaga Alkitab Indonesia. Kalau kemudian kita merujuk kepada original teks, Yesus sama sekali tidak pernah ke surga. Original teks bahwa Yesus terangkat ke langit berdasarkan Markus pasal 16 ayat yang ke-19. Kalau bahasa Ibrani di sana disampaikan bahwa Yesus terangkat ke langit asmaye. Begitu juga kalau kita merujuk pada original teks Yunani, Yesus terangkat ke langit. Di sana ditulis di dalam bahasa Yunani adalah ton ouranon. Yesus terangkat ke langit. Gitu. Jadi kalau Yesus terangkat ke surga, maka di Markus pasal 16 ayat 19 bahasa Yunani di sana akan ditulis paradesios. Gitu. Nah, ini bukan kapasitas saya, ya ini silakan saja saya kembalikan kepada Bro Samuel dan teman-teman Kristiani, gitu, mau mengikuti yang original teks atau kemudian mau mengikuti yang terjemahan, gitu.
Jadi mungkin saya serahkan kepada Aki Filipus Christian. Iya, terima kasih ya. Untuk saya closing statementnya adalah semua pembicaraan, semua pembahasan ini terkait pada cara kita meraih kehidupan kekal, yaitu janji sorgawi dari ajaran agama kita masing-masing. Tetapi sebetulnya nggak usah jauh-jauh melirik ke Islam, melirik ke Al-Quran. Sebetulnya kalau Bro Samuel dan juga Sis Niken ini konsisten berbicara tentang cara meraih hidup yang kekal, sebetulnya kita hanya perlu melirik kepada Matius pasal 19 ayat 16 sampai 19. Nih, apa namanya, cara mendapatkan hidup yang kekal atau masuk surga menurut Yesus itu ada di yang sudah saya sampaikan tadi, Matius pasal 15 ayat 16 sampai 19. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Berarti keselamatan atau surga yang dia maksud di sini. Apa jawab Yesus? Jawab Yesus, ini saya bingung, percaya Yesus apa percaya Bro Samuel dan Sis Niken ya. Dia katakan begini, kata Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayahmu, hormati ibumu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Dalam Islam, apa yang dikatakan oleh Yesus ini adalah takwa. Dan takwa adalah cara kita menggapai surga. Sebaik-baik orang takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Bohong orang mengatakan dia takwa, tetapi judi jalan, zinah jalan, aurat dibuka, ibadah malas. Arti takwa adalah menjalankan semua perintah Allah menurut yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad dan menjauhi segala larangan daripada Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui Nabi Muhammad. Itu menurut kita. Sebenarnya itu nggak jauh-jauh beda juga dengan ajarannya Yesus. Islam ini nggak jauh-jauh beda, lebih alkitabiah lah istilahnya, karena sesuai dengan Matius pasal 19 ayat 16 sampai 19. Nggak harus ada yang mati di sini, nggak harus orang lain makan mangga orang lain yang giginya ngilu gitu loh, nggak harus orang lain yang mandi, yang lain yang basah, kan begitu. Ya saya kira demikian. Oh, masih ada waktu ya. Jadi Ya. saya mau sampaikan bahwa tidak ada ajaran Nabi Muhammad itu sesuai dengan ajaran Yesus ya. Saya kasih contoh yang sederhana saja, tidak makan babi, tidak bersunat dan lain-lain gitu. Kemudian tauhid, seperti karena nabi-nabi terdahulu semua mereka menganut ajaran monoteisme, menuhankan Tuhan yang satu, menuhankan Tuhan yang sama, menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, khususnya kepada Bro Samuel dan Bro dan Sis Niken, begitu juga para audiens. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi kamu sih ini yang dimana perdebatan ini endingnya memang sih tidak terlalu seru ya, karena ya itulah gregetnya itu kurang dan beradu ayatnya kurang ya. Jadi ketika beradu argumen itu, kalaupun ayat per ayat tidak disampaikan dengan detail ataupun perang ayat begitu ya, itu memang kurang seru. Tapi lumayan lah ya, artinya yang dimana Samuel ini kita semua tahu ya, dulu itu dia adalah seorang penghujat. Nah, itu penghujat Nabi luar biasa, bahkan sampai anak-anak pun diajarkan untuk menghina Nabi. Itu dahulu pernah saya maki-maki itu Samuel itu. Maka sekarang tidak pernah lagi menghina Islam, tidak pernah lagi menghina Nabi, tidak pernah lagi menghina Allah ya, kalau di YouTube ini, karena sudah ketahuan identitasnya dan pernah jumpa dengan Akhi Aristo dan juga jumpa dengan Akhi Ari waktu itu ya. Jadi pernah saya kata ya dengan apalah yang kasar saya sampaikan waktu itu, dan alhamdulillah sekarang tidak pernah lagi ya. Entahlah kalau di tempat lain, tapi sejauh ini saya cermati belum pernah ada lagi.
Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Rifki Dosani. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا هدي يا بشير